Kemudian saya akan memberikan dua perintah yang berhubungan dengan daya tahan tubuh. Bapak Ibu harus mengetik jawaban dengan cepat dan juga tepat di kolom chat. Apakah bisa dipahami, Bapak Ibu sekalian? Baik, apakah sudah siap? Oke, bisa kita mulai. Pertanyaan pertama, apa nama zat yang dibentuk oleh tubuh kita untuk melawan virus ataupun bakteri yang sering kita sebut sebagai benteng pertahanan? Silakan dijawab, Bapak Ibu. Ya, betul sekali Ibu Ratu Maria. Betul sekali jawabannya tepat dan juga cepat antibodi luar biasa. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apakah sudah siap? Kita lanjut ya Bapak Ibu pertanyaan yang kedua. Oke. Pertanyaan kedua ini lebih cepat lagi ya. Ketika saya menyebutkan kata vaksin, Bapak Ibu dapat mengetikkan kata sehat di kolom chat. Tapi ketika saya menyebutkan kata infeksi, Bapak Ibu dapat mengetikkan kata waspada. Apakah bisa dipahami? Oke, saya ulangi. Jika saya menyebutkan kata vaksin, maka Bapak Ibu dapat menuliskan atau mengetikkan kata sehat di kolom chat. Tapi jika saya menyebutkan kata infeksi, Bapak Ibu mengetikkan kata waspada. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Saya awali dengan kata vaksin. Oke. Kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut kata COVID-19. Oke, ya luar biasa. Kita hitung sampai 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang terakhir, infeksi. Oke, cukup luar biasa ya. Terlihat Bapak Ibu sekalian ini mempunyai imun yang kuat ya. Tepuk tangan untuk kita semua, meskipun tepuk tangan virtual ya. Luar biasa sekali antusiasmenya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, setelah pemanasan yang interaktif ini, tibalah saatnya kita menyambut bintang utama kita pada siang hari ini. Mari kita berkenalan lebih dekat lagi dengan sosok yang luar biasa yang akan berbagi ilmunya bersama kita. Beliau adalah seorang pendidik dan juga pakar di bidang. Izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber. Mohon untuk disimak dengan seksama. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Dr. Elsa Fitriana, Magister Kedokteran Tropis. Beliau saat ini menjabat sebagai dosen di program studi pendidikan biologi Universitas Negeri Jakarta. Bisa kita lihat latar belakang akademis beliau. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Airlangga ya, dari S1 sampai S3. Untuk S1 beliau mengambil bidang kebidanan, kemudian S2 ilmu kedokteran tropis, dan S3-nya ilmu kedokteran. Selain itu, beliau juga memiliki riwayat penelitian nih, bidang penelitian, bidang riset, dan juga bidang pengabdian yang luar biasa selama 5 tahun terakhir.
yaitu strategi adaptasi inovasi pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat DKI Jakarta, mengatasi tantangan perubahan kurikulum dan integrasi teknologi tahun 2024. Beliau juga yaitu melakukan penelitian literatur review mengenai Sexually Transmitted Disease in Prisoners tahun 2024. Selain itu, pada bidang pengabdian masyarakat, beliau melakukan pelatihan kesiagaan kebencanaan bagi Pokdarwis Rawagede, Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat tahun 2023, dan juga melaksanakan penyuluhan literasi budaya melalui Work Integrated Learning untuk meningkatkan kompetensi penata rias pada Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia, Jawa Barat tahun 2024. Sangat luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian. Sebuah kehormatan bagi kita semua karena dapat belajar langsung dari seorang pakar yang berdedikasi tinggi di dunia pendidikan dan juga penelitian. Ibu Elsa akan memaparkan materinya selama kurang lebih 40 menit dan selama kurang lebih 60 menit dan setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab selama 40 menit. Jadi, silakan Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan catatan dan juga pertanyaan terbaiknya. Apabila Bapak dan Ibu sekalian sudah memiliki pertanyaan, silakan dapat langsung diketik di kolom chat tanpa harus menunggu pemaparan materinya selesai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Dr. Elsa Fitriana, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Zahro dari SMA mana Bu? Dari MAN 9 Jakarta Timur, Bu. Oh, dari Man 9 Jakarta Timur. Baik, Iya. selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hari ini saya diberi kesempatan ya untuk berbagi sedikit ilmu terkait sistem imun. Hari ini yang saya bahas adalah terkait sistem imun dan penyakit infeksi. Hmm. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat, Ibu. Mungkin saya minta maaf dulu sebelumnya, kan karena saya bukan dari bidang pendidikan, saya belum terlalu paham apakah sistem imun ini masuk di materi di kelas berapa. Cuman yang saya ketahui kalau sistem imun ini masuk di metabolisme manusia ya, bagian dari metabolisme manusia. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih interaksi antara penyakit infeksi, khususnya di sini adalah mikroba, dan sistem imun yang ada di tubuh manusia. Oke, mungkin kita mulai Mohon sedikit. maaf, Ibu, suaranya kurang jelas, Bu. Oh, maaf. Mungkin pengantar dulu ya, yang berkaitan dengan sistem imun. Jadi kita sering mendengar terkait kata patogen. Dalam proses infeksi itu ada patogen. Nah, patogen di sini yang dimaksud adalah mikroorganisme yang menyebabkan patogen pada manusia. Jadi dia menghasilkan penyakit dan juga menyebabkan infeksi. Kemudian ada istilah infeksi. Jadi infeksi adalah proses masuknya patogen ke dalam host. Ya, dalam kaitannya ini adalah manusia. Kemudian dia menstimulasi respon imun di situ. Kemudian penyakit di sini, kalau penyakit itu adalah manifestasi klinik. Jadi bagaimana akibat dari proses infeksi. Nah, misalnya apa? Penyakit itu malaria yang disebabkan oleh plasmodium. Kemudian mohon maaf, malaria disebabkan oleh plasmodium. Kemudian COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-19. Nama penyakitnya COVID-19. Penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Oke, kita review terkait organisasi dari sistem imun. Jadi kan secara umum kita mengenal ada beberapa macam sistem imun. Sebenarnya yang pertama itu ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa
kulit, kemudian mukus itu adalah sistem imun barier. Jadi sistem imun lapisan pertama sebelum masuk ke sistem imun non-spesifik. Tapi ada juga yang mengkategorikan bahwa kulit, kemudian mukosa itu masuk dalam sistem imun non-spesifik atau sistem imun innate ya, sistem imun alami. Kemudian ada juga sistem imun yang didapat atau dibentuk atau sistem imun spesifik. Nah, ini ada beberapa istilah ya Bapak Ibu ya, kita review lagi. Jadi kalau sistem imun innate ini dia aktif tanpa harus ada pengenal. Jadi kalau sistem imun didapat ini baru aktif kalau sudah ada pengenalnya. Non spesifik atau kita sebutnya non spesifik. Nah, kalau sistem imun yang didapat ini kita sering menyebutnya dengan sistem imun spesifik. Jadi khusus kepada mikroba atau patogen yang sudah dikenali. Nah, ini secara sederhana. Jadi kalau di sini kan untuk mukosa, kulit, di sini masuknya ke dalam sistem imun non spesifik. Jadi secara kategori. Nah, non spesifik ini dibagi secara fisik. Jadi secara fisik adalah yang eh, terlihat ya. Jadi kulit, selaput lendir ini adalah mukosa, kita sebutnya. Kemudian silia. Silia ini bagian dari mukosa, jadi bulu-bulu halus itu. Kemudian responnya bisa berupa batuk, kemudian menghasilkan lendir. Nah, lendir ini fungsinya untuk apa? Untuk bukan menangkap ya, memerangkap gitu ya. Jadi mikroba yang masuk. Kemudian yang secara biokimia. Jadi dia biokimia ini ada proses reaksi di sini. Ada enzim lisosim, kemudian ada sekresi sebaseus ini keringat, kemudian ada asam lambung. Nah, asam lambung ini juga ditemukan sebagai salah satu sistem imun yang fungsinya bisa merusak membran sel. Jadi dia kan pH-nya tinggi. Kemudian ada lagi istilah namanya humoral. Ini sebenarnya ada lagi namanya hapten ya Bapak Ibu. Kita sering mendengar humoral, kemudian seluler. Nah, kalau humoral itu dia aktif di dalam pembuluh darah. Kalau seluler itu biasanya di jaringan atau bentuknya sel. Nah, di sini ada komplement dan ada hapten namanya. Ini kepotong sepertinya. Kemudian seluler atau yang bentuknya sel, nah ini biasanya aktif di tingkat jaringan. Ada sel fagosit, itu ada makrofag, ada neutrofil, kemudian ada NK sel, ada sel mast, dan ada basofil. Kemudian yang spesifik, spesifik ini cuma dua, jadi dia berasal dari limfoma ya. Ada yang bentuknya humoral, jadi dia aktif di pembuluh darah yaitu sel B. Sel B ini adalah cikal bakal dari antibodi. Kemudian yang seluler, jadi dia aktif di jaringan, itu adalah sel T. Sel T ini biasanya dia akan berdiferensiasi menjadi T helper atau TH, kemudian T sitokin. Nah, ini biasanya cikal bakal dari kalau kita sering dengar CD4 ya. Kalau yang biasanya penyakit HIV AIDS itu kan sering kita identifikasinya dengan kadar CD4. Nah, CD4 ini adalah sumbernya dari sel T. Nah, ini adalah apa ya? Proses pembentukan dari sel ya. Sel dari sistem imun. Nah, kita kan mengenal tadi ada sel imun spesifik dan non spesifik. Nah, yang spesifik ini hanya berasal dari satu sumber yaitu sel limfoid. Nah, limfoid ini berdiferensiasi menjadi sel B, kemudian menjadi sel T dan NK sel. Nah, sel B ini jadi dia diproduksi di bone marrow ya. Jadi semua sumber sistem imun ini produksinya di bone marrow. Cuman kalau untuk di yang spesifik, yang sel B ini dia pematangannya juga di bone marrow, makanya disebut sel B. Sedangkan sel T ini dia pematangannya di timus ya, makanya disebut sel T atau T cell. Sel B ini adalah cikal bakal dari antibodi. Yang kita sering kenal itu antibodi IgG, IgM, dan sebagainya. Sedangkan T cell ini akan berdiferensiasi menjadi TH, T helper, dan T sitokin, yaitu sel efektor.
Kemudian untuk sel berikutnya adalah mieloid. Nah, mieloid ini kalau mengalami pematangan itu dia membentuk polimorfonuklear leukosit. Jadi leukosit yang mempunyai eh, polimorfo ya, nukleusnya itu banyak polimorfonuklear. Di sini kita lihat ada 3 bentuknya, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Jadi kita bisa lihat perbedaannya ya antara polimorfonuklear. Nah, ini tidak ada sebelahnya ini tidak ada penjelasan. Jadi kalau ini yang amorfo ya. Jadi dia tidak ada sebentar. Nah, ini tidak ada, ini nukleusnya cuma satu ya. Kemudian tidak ada granulanya. Nah, ini bergranula kalau yang polimorfonuklear ini. Nah, kita bisa dilihat bedanya kalau mau membedakan terkait neutrofil, eosinofil, dan basofil, kan biasanya kita melakukan praktikum pewarnaan ya. Kita lihat dari bentuk nukleusnya. Jadi kalau pada neutrofil itu nukleusnya seperti gagang telepon seperti ini, kemudian granulanya ya, granulanya kecil-kecil. Kemudian kalau pada eosinofil dia nukleusnya itu lebih besar, kemudian granulanya kecil-kecil. Kalau pada basofil itu granulanya lebih besar. Nah, nanti coba kita lihat contohnya. Kemudian kelompok sel yang tidak ada granulanya, yaitu kelompok monosit. Nah, monosit ini berdiferensiasi menjadi makrofag, kemudian menjadi sel mas dan sel dendritik. Nah, sebenarnya secara kinerja ya, jadi secara kinerja itu untuk spesifik dan non spesifik itu bersama-sama ya. Jadi bukan kalau untuk infeksi awal memang biasanya sel yang non spesifik itu bekerja lebih dulu. Kemudian baru disusul yang mohon maaf yang non spesifik bekerja lebih dulu, kemudian disusul dengan spesifik. Tapi setelah pengenalan maka mereka akan bekerja sama. Kemudian ada lagi sel eritroid. Kalau sel eritroid ini dia berdiferensiasi menjadi karyosit itu yang platelet. Platelet ini baru bisa kita identifikasi kalau dilakukan proses eh, apa namanya pemisahan ya, pemisahan antara serum dengan plasma. Kemudian ada eritroblast, ini diferensiasinya menjadi eritrosit. Kemudian secara kerja, sistem kerja, ini kan bisa dilihat ya Bapak Ibu. Jadi kalau cara kerja tadi yang humoral dan seluler. Nah, yang humoral kan bekerja di dalam darah. Nah, ini adalah sistem imun yang bekerja di dalam darah. Itu ada neutrofil, eosinofil, monosit, dan basofil. Sedangkan yang di jaringan itu ada sel dendritrik, sel mas, dan makrofag. Kalau umpama terjadi infeksi pada saat mungkin terkena benda tajam atau sebagainya, kan yang bekerja pertama adalah di tingkat jaringan. Ini adalah sel makrofag yang bekerja lebih dulu. Nah, ini untuk kandungan ya. Jadi kalau tadi dari leukosit kan ada beberapa macam ya, ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, ini untuk apa namanya kadarnya. Nah, ini kalau neutrofil itu paling besar ya 50-70%. Tugasnya itu sebagai fagositosis. Jadi fagositosis itu sama seperti makrofag. Dia memakan ya sebenarnya sederhananya memakan patogen. Kemudian eosinofil juga ini dia masih bekerja sebagai fagositosit. Sedangkan kalau basofil ini dia bereaksinya kalau ada infeksi dari parasit itu. Kalau eosinofil juga ini aktif kalau ada alergen. Jadi dia fokus terhadap reaksi alergi. Nah, ini tadi yang saya bahas bagaimana sih kita membedakan eosinofil, kemudian neutrofil, dan basofil. Nah, tadi kalau eosinofil itu dia ada granulanya kecil-kecil, kemudian nukleusnya besar. Mohon maaf, itu yang neutrofil ya. Jadi nukleusnya itu besar dia seperti gagang telepon, terus granulanya kecil-kecil.
Sedangkan kalau eosinofil itu granulanya besar-besar. Nah, yang basofil itu nukleusnya besar dan granulanya besar-besar gitu. Kalau yang monosit ini dia tidak bergranula. Jadi dia masuk kategori sel yang tidak ada granulanya. Nah, limfosit juga iya. Jadi kita membedakan antara leukosit dan limfosit serta monosit. Kemudian ini ada organnya. Jadi secara organ itu dibagi menjadi dua, organ primer. Kalau organ primer itu yang memang menghasilkan ya dan pematangan, yaitu di bone marrow ini primer. Kemudian pematangannya di timus. Nah, tadi itu yang sel T yang pematangannya di timus. Nah, selebihnya adalah merupakan organ sekunder. Jadi ikut berperan dalam proses respon imun atau dalam proses menanggapi patogen gitu. Nah, kalau kita jelaskan kepada eh, apa namanya siswa ya Pak, Bapak Ibu. Nah, kan sering ditemui beberapa penyakit dengan eh, manifestasi klinis seperti infeksi pada mumps ya. Disebabkan oleh virus mumps itu kita menyebutnya virus gondong. Kan ini biasanya adanya pembengkakan nih pada eh, apa namanya pada bagian belakang telinga. Nah, itu merupakan nodus limpatik. Jadi memang kalau ada reaksi imun di situ terjadi pembengkakan. Fokus dia adalah infeksinya pada daerah nodus limpatik. Jadi infeksi virus MAM. Kemudian sebenarnya secara umum kan sistem imun itu banyak ya. Dia tidak hanya bereaksi terhadap infeksi saja, tapi sistem imun itu juga bereaksi terhadap abnormal, sel yang abnormal, contohnya sel kanker. Kemudian ada toksin ya. Jadi toksin itu misal eh, reaksi racun, kemudian alergen. Jadi beberapa protein yang tidak bisa diproses atau dicerna oleh tubuh. Nah, itu juga masuk yang ikut dalam proses menanggapi itu adalah sistem imun. Gitu. Cuman sekarang kita fokus kepada patogen saja. Nah, ini tadi yang saya bahas ya. Jadi memang eh, utama dari sistem imun itu ada sel hematopoietik, jadi stem sel utamanya. Nah, kemudian sel itu akan berdiferensiasi ya menjadi 3 sel utama yaitu eritroid, mieloid, dan limfoid. Hmm. Oke, jadi yang pertama adalah terkait sistem imun non spesifik. Jadi sistem imun yang non spesifik tadi sudah digambar ya. Jadi ada secara kalau digambar tadi dibagi menjadi 3. Jadi sebenarnya ini memang tergantung sumber yang kita baca. Jadi ada yang mengklasifikasikan berdasarkan apa ya fisik, biokimia, kemudian eh satu lagi seluler, kemudian ada yang mengklasifikasikan berdasarkan humoral, seluler. Itu memang tergantung dari sumber Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4. Jadi proses pertahanan tubuh manusia kalau terjadi infeksi. Nah, yang pertama secara anatomi. Jadi anatomi ini memang eh, sudah ada. Jadi tidak ada proses di situnya. Contohnya apa? Contohnya pada lapisan kulit, lapisan terluar. Kemudian lapisan epidermis. Jadi lapisan epidermis ini kalau terjadi misal infeksi pada bagian kulit nih, misal Bapak Ibu terluka, kemudian ada patogen di situ. Nah, biasanya ada proses pematian sel. Kemudian secara fisiologis. Nah, secara fisiologis ada reaksi antara sistem imun dan juga antigen dari patogen. Nah, nanti kita bahas terkait antigen ya. Kemudian ada proses fagositosis. Jadi fagositosis ini proses yang dilakukan oleh sel yang tadi. Jadi makrofag, neutrofil, dan proses inflamatori.
Kalau inflamatori itu peradangan ya, sederhananya adalah proses peradangan. Nah, untuk anatomi, jadi anatomi itu ada bagian kulit, kemudian ada bagian mukus atau mukosa. Mukosa adalah bagian dari tubuh yang tidak dilapisi oleh kulit. Nah, misalnya apa? Misalnya pada mata, kemudian pada saluran pencernaan, dimulai dari mulut sampai ke anus. Itu adalah bagian mukosa. Kemudian saluran pernafasan. Nah, itu ditutup oleh lapisan mukosa. Kemudian ada lagi saluran reproduksi dan juga saluran urogenital. Saluran ini ya, sistem perkemihan ya. Itu juga dilapisi oleh sistem mukosa. Jadi tidak ada kulit di situ. Hmm. Kalau untuk infeksi mikroorganisme yang apa namanya ukurannya besar, nah dia biasanya bisa dibersihkan dengan menggunakan silia. Jadi kan kalau kita kan sering ya melihat orang-orang lebih mudah terinfeksi oleh bakteri, virus daripada jamur. Nah, itu kenapa sih kita jarang menemukan infeksi jamur pada manusia? Karena salah satunya pertama ukuran jamur ya, ukuran fungi atau jamur itu dia secara ukuran dia besar. Jadi kalau seandainya ada proses infeksi pada daerah yang ada mukosanya, itu biasanya bisa dibantu oleh silia untuk apa namanya untuk proses sistem imunnya. Kalau sedangkan virus kan dia ukurannya kecil sekali ya, mikroskopis sekali. Nah, dia justru bisa mudah untuk menginfeksi lapisan mukosa gitu. Dia tidak bisa dengan bantuan silia. Kemudian selain itu di mukosa, tadi selain ada silia juga ya. Jadi ada flora normalnya. Jadi salah satu bentuk sistem imun yang lini pertama itu ada flora normal gitu. Kemudian lapisan berikutnya adalah fisiologis. Fisiologis. Kalau di bagian mikroorganisme, jadi ada beberapa salah satu faktor yang eh, berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Salah satunya adalah pH atau keasaman lingkungan. Nah, banyak bakteri yang tidak bisa hidup di lingkungan yang terlalu asam. Nah, salah satu pertahanan dari manusia adalah asam lambung ya. Jadi dia tingkat keasamannya tinggi yaitu 1 sampai 2 pH-nya. Nah, dia bisa membunuh banyak bakteri. Tapi ada beberapa bakteri juga yang mampu bertahan ya. Mungkin karena lapisan membran selnya yang bisa tahan terhadap pH. Kemudian ada eh, demam. Demam juga merupakan salah satu bentuk fisiologis dari sistem imun. Jadi peningkatan suhu tubuh itu kan membunuh mikroorganisme. Nah, ini juga salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian ada faktor-faktor yang bisa menghancurkan atau merusak dari mikroorganisme, yaitu interferon dan lisozim. Interferon ini merupakan produk yang dihasilkan oleh sel yang terinfeksi oleh virus. Jadi kalau sel itu sudah terinfeksi oleh virus, biasanya dia akan menghasilkan interferon. Kemudian ada lisozim. Jadi lisozim ini adalah lisosom dan enzim. Jadi dia bisa memecah protein ya. Ya, dia memecah protein dari mikroorganisme. Kemudian ada yang kedua, yang ketiga adalah fagositosit. Nah, fagositosit ini jadi proses memakan ya. Proses memakan dari mikroorganisme. Nah, ini dilakukan oleh tadi sel non-spesifik, yaitu makrofag. Jadi hanya sel tertentu saja yang punya kemampuan fagositosit, yaitu sel makrofag dan neutrofil. Nah, ini mungkin penjelasan singkat ya untuk fagositosit. Jadi kalau fagositosit itu yang bekerja di dalam sel itu, yang ikut terlibat itu, yang pertama adalah, misal kalau kita ada infeksi oleh bakteri ya. Jadi kalau fagosit ini biasanya bakteri yang difagosit. Nah, itu dikenalilah oleh sel makrofag ini. Kemudian dia terjadi endositosis. Jadi selnya ditelan oleh makrofag. Di dalam makrofag
terbentuklah namanya fagosom. Jadi patogen yang berada di dalam vesikel. Kemudian ada organ namanya lisosom. Nah, lisosom ini menghasilkan enzim yang bisa memecah protein dari mikroorganisme. Lisosom yang bersatu dengan fagosom ini membentuk fagolisosom. Setelah dipecah, nah, dia kan dicerna ya istilahnya. Dipecah, dia dikeluarkan bentuk residunya. Jadi apa ya? Seperti dibuang gitu ya residunya. Fungsinya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah inflamatori atau peradangan ya kita mengenalnya. Jadi kalau mengenali tempat itu radang atau tidak, kita bisa mengenali dari suhu. Jadi biasanya kalau radang itu dia terasa hangat, kemudian bengkak, kemudian dia mengeluarkan pus. Nah itu biasanya ciri-ciri dari lokasi yang meradang. Nah peradangan ini tidak hanya terjadi di bagian luar saja. Jadi inflammatory barriers ini inflammatory itu bisa terjadi pada organ dalam. Prosesnya ada tiga, yaitu terjadi vasodilatasi. Di peradangan di situ ada vasodilatasi pada pembuluh darah. Jadi kenapa sih vasodilatasi? Fungsi dari vasodilatasi jadi kan dia melebarkan aliran pembuluh darah ya. Jadi selama proses peradangan ada leukosit di situ, kemudian ada juga eh, proses kita memberikan banyak suplai eh, sel darah merah juga di situ. Nah, ini fungsinya vasodilatasi untuk memperlancar pembuluh darah. Kemudian peningkatan permeabilitas dari kapiler darah dan juga ada infiltrasi dari leukosit. Nah, infiltrasi ini tahapannya ada tiga. Jadi kemotaksis, kemo di sini adalah maksudnya adanya reaksi kimia, taksis di sini adalah dia bergerak. Jadi leukosit ini, jadi kalau leukosit ada proses peradangan, dia akan keluar tuh dari pembuluh darah, tapi dia hanya lewat pinggir saja. Supaya apa? Supaya sel darah merah tetap bisa lewat. Jadi tidak rebutan antara sel darah merah dengan leukosit. Kemudian eh, peningkatan dari eh, adherence. Di sini maksudnya kalau setelah terjadi proses kemotaksis, jadi transfer leukosit di situ, kemudian ada peningkatan proses sistem imun di situ. Jadi kan pada saat terjadi inflamatori itu atau pada saat terjadi eh, apa namanya peradangan di situ, ada proses tadi eh, fagositosis di situ, kemudian ada proses pemecahan dari protein juga di situ. Kemudian kapilernya menjadi lebih lunak. Nah, supaya apa ya tadi memudahkan bagaimana sistem imun itu karena sistem imun itu sifatnya dia juga di tingkat seluler juga. Nah, dia harus keluar ke jaringan dari pembuluh darah. Nah, ini jadi ada 4 proses ya. Kalau untuk inflamasi, nah karena di sini adalah non spesifik, jadi yang terlibat di sini adalah proses fagositosis. Kemudian nitrofil juga kan fagositosis di situ. Kemudian peningkatan permeabilitas dari pembuluh darah. Nah, adanya kerusakan jaringan. Nah, ini di luar ini ya. Jadi pada saat kerusakan jaringan, ini juga merangsang sistem imun. Jadi namanya DAMP. DAMP ini merangsang proses sitokin. Jadi produksi sitokin. Supaya apa? Supaya tidak terjadi infeksi tambahan di situ. Oke, sekarang kita masuk antara interaksi patogen dengan sistem imun. Sistem imun yang kita bahas di sini adalah sistem imun yang tingkat sel ya. Jadi patogen itu fokus di sini adalah mikroorganisme yaitu bakteri, virus, kemudian ada fungi, kemudian ada di sini parasit. Hmm. Nah, interaksi yang dibentuk ini sederhananya kalau ini pada imunitas yang didapat ya, yang spesifik yaitu di tingkat seluler yaitu T cell, kemudian di tingkat humoral yaitu B cell, yaitu memproduksi antibodi yang mengikat patogen atau mungkin antigen dari patogen. Apa sih antigen itu? Nah, ini. Jadi kita sering dengar terkait antigen ya.
Jadi antigen itu asal katanya adalah antibody generator. Antibody generator adalah protein ya, atau molekul yang bisa menstimulasi atau berikatan dengan antibodi. Makanya disebut dengan antigen. Bentuknya bisa macam-macam, bisa berupa karbohidrat, kemudian asam nukleat, atau bisa berupa lemak. Ya, jadi kenapa bisa berbeda-beda? Jadi antigen ini berbeda dari setiap mikroorganisme. Contoh, pada mikroorganisme bakteri gram positif, antigennya adalah eh, peptidoglikan. Kemudian kalau karbohidrat ini biasanya ditemukan pada bakteri gram negatif. Kemudian asam nukleat. Nah, kalau asam nukleat ini antigen yang biasa ditemukan di virus. Kenapa? Karena virus kan dia organisme yang hanya terdiri dari materi genetik, yaitu asam nukleat, dengan selubung. Kemudian lipid. Nah, lipid ini banyak ditemukan di fungi gitu. Kemudian selain antigen ada hapten. Nah, kita sering dengar hapten. Jadi kalau hapten ini tidak hanya berasal dari mikroorganisme. Jadi hapten ini adalah molekul yang bisa berikatan dengan protein yang ada di tubuh manusia dan menghasilkan reaksi imun. Contohnya apa hapten ini? Contohnya adalah kita sering dengar orang-orang yang alergi terhadap antibodi. Mohon maaf, terhadap antibiotik. Kemudian alergi terhadap eh, paracetamol. Nah, itu ada kandungan di dalam antibiotik atau paracetamol yang berikatan dengan protein yang ada di tubuh manusia dan menghasilkan reaksi imun. Nah, itulah hapten gitu. Jadi kalau hapten ini tidak harus dari mikroorganisme. Nah, kalau antigen, jadi antigen ini kalau dia di dalam atau dia masih dalam bentuk mikroorganisme, itu biasanya dikenali oleh PRR ya. Jadi reseptornya adalah PRR. Nah, kalau MHC1 dan 2 ini merupakan antigen yang sudah dipecah. Jadi dikenali oleh MHC1 dan 2. MHC1 dan 2 ini merupakan sistem imun yang spesifik. Nah, ini. Jadi sudah dalam bentuk antigen eksogen. Jadi di eksogen ini antigennya di luar sel, kemudian antigen endogen, yaitu antigen yang sudah dihasilkan dari di dalam sel. Gitu. Ini masuk dalam kategori sistem imun spesifik. Mohon maaf ya. Oke, ini proses kalau terjadi infeksi ya. Kita akan bahas terkait proses terjadinya infeksi. Jadi pertama-tama, kalau ada infeksi, maka yang barrier pertama itu tadi anatomi, yaitu kulit dan membran mukosa. Kemudian fisiologi, itu tadi suhu, jadi kita menaikkan suhu tubuh, demam, nah itu kan salah satu reaksi dari sistem imun. Oke, untuk kulit, nah ini tambahannya, kalau untuk kulit dia pH-nya itu asam antara 3 sampai 5. Jadi sebenarnya masih bisa hidup bakteri di situ. Makanya kita sering menemukan bakteri contohnya Staphylococcus epididymis ya. Itu merupakan bakteri mukosal yang ada di kulit. Nah, itu dia masih bisa hidup karena pH-nya masih 3 sampai 5 gitu. Cuman dia juga salah satu dari barrier ya. Jadi bakteri mukosal yang hidup di kulit. Jadi flora normal dia. Nah, kemudian membran mukosa, tadi sudah dibahas ya. Jadi membran mukosa ini adalah membran yang menutupi bagian tubuh yang tidak ada kulitnya. Jadi di mulut, di hidung, di mata, kemudian di saluran saluran pernafasan, saluran pencernaan, kemudian saluran urin dan saluran reproduksi. Cirinya apa? Cirinya dia ada silianya di situ. Kemudian salah satu lagi di membran mukosa dia memproduksi IgA. Jadi IgA ini adalah antibodi yang disekresi di membran mukosa.
IgA juga ini diproduksi di air susu ibu. Jadi hanya bisa didapatkan kalau untuk bayi ya, kalau minum ASI seperti itu. Oke, ini untuk prosesnya. Jadi baik kita akan bahas terkait bagaimana sih bakteri atau mikroorganisme itu bisa dikenali oleh sel imun. Jadi di dalam bakteri itu ada namanya PAMP. Jadi PAMP ini merupakan antigen yang ada di mikroorganisme. Kita menyebutnya PAMP. Hmm. PAMP ini dikenali oleh PRR. PRR adalah reseptor yang ada di sel tubuh manusia. Ada interaksi antara PAMP dan PRR. Oke. Jadi di tingkat pertama ya, yang tingkat pertama bagaimana sih proses terjadinya reaksi imun antara sel imun non-spesifik dengan antigen. Jadi yang pertama adalah deteksi dari virus dan bakteri oleh reseptor sistem imun. Tadi reseptor, kemudian setelah dideteksi kita menginisiasi protein. Jadi protein yang fungsinya untuk menghancurkan ya, menghancurkan mikroorganisme tersebut, yaitu interferon dan sitokin. Apa sih interferon dan sitokin? Nanti kita bahas. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya ya. Jadi sistem imun, kalau sistem imun spesifik, yang non spesifik yaitu interferon, dia meningkat di 1 minggu pertama. Jadi non yang non spesifik itu tinggi di 1 minggu pertama. Kalau ini infeksi pertama ya, Bapak Ibu. Kalau infeksi pertama itu seperti NK sel, kemudian interferon, nah itu meningkat di 1 minggu pertama. Kemudian kalau sudah terjadi pembentukan antigen, baru sistem imun yang spesifik yang meningkat, yaitu antibodi. Antibodi ini juga dibagi lagi ya Bapak Ibu menjadi 5. Oke. Apa sih reseptor yang ada di sel yang bisa mengenali mikroorganisme? Reseptornya namanya PRR atau Pattern Recognition Receptor. Nah, PRR ini ada yang terletak di membran sel, kemudian ada juga yang terletak di dalam sel. Jadi di endosom, ada juga yang di nukleus. Kenapa berbeda seperti itu? Jadi fungsinya adalah untuk mengenali antigen yang ada di mikroorganisme. Nah, antigen itu dia namanya PAMP, itu macam-macam ya. Jadi ada yang bentuknya lipopolisakarida, ada yang bentuknya flagelin, ada peptidoglikan. Nah, itu dikenali di membran sel oleh PRR. Kemudian kalau untuk virus kan dia tidak punya ya, dia tidak punya flagelin, dia tidak punya dinding sel peptidoglikan dan lain sebagainya. Dia tetap bisa dikenali melalui asam nukleatnya. Nah, ini adalah PRR yang terletaknya di dalam nukleus. Jadi di dalam sel. Nah, PRR itu dibagi menjadi 5. Aduh, ini kecil banget ya. Jadi ada 5 macam PLR. Kita sering dengar ya. Ada TLR, yaitu Toll-like receptor, kemudian CLR, kemudian RLR, NLR, dan cytosolic DNA sensor. Yang paling banyak dipakai yaitu TLR. Kenapa? Karena di TLR ini, jadi TLR itu dibagi lagi menjadi 10 ya. Kalau di manusia itu ada 10. Nah, kalau di sini ada 13, jadi ini adalah contohnya di tikus. Nah, dari 10 ini, dia bisa mengidentifikasi secara spesifik. Misal, untuk TLR satu nih Bapak Ibu. Jadi TLR1 ini dia bisa mengidentifikasi PAMP-nya adalah lipopeptid. Nah, lipopeptid ini biasanya terletak di bakteri. Dia berasal dari bakteri. Kemudian ada TLR2. TLR2 ini dia bisa mengidentifikasi peptidoglikan. Peptidoglikan ini adalah salah satu penyusun membran sel kan pada bakteri. Kemudian ada TLR3. Nah, TLR3 ini dia bisa mengidentifikasi double stranded RNA.
Dan ini biasanya letaknya adanya di virus. Kalau kita lihat di sini di gambar yang biru ya. Jadi TLR yang ada di membran sel yaitu TLR 1, 2, kemudian 6, 4, 5, 10, dan 12. Sedangkan yang di nukleus itu ada TLR 3, 7, 8, 9, dan 11. Kalau yang di manusia itu 1 sampai 10. Setiap TLR itu punya PAMP yang khusus, ya kan? Nah, ini contohnya yang hijau ini. Dia bisa teridentifikasi oleh TLR 3 tadi, yaitu double stranded RNA. Nah, itulah makanya kenapa bisa berpasang-pasangan, jadi bisa diidentifikasi. Nah, nah, untuk letaknya tadi bervariasi ya. Jadi ada yang di membran sel, kemudian ada yang di nukleus. Yang untuk membran sel biasanya dia mengenali patogen yang ekstraseluler. Jadi kan patogen itu dia proses infeksi itu ada yang intraseluler, yaitu dia menginfeksi sel, jadi masuk ke dalam sel. Contohnya apa? Contohnya virus. Virus kan baru bisa proses infeksinya terjadi itu kalau dia sudah masuk ke dalam sel. Kemudian kalau ekstraseluler dia biasanya di luar. Kalau yang bakteri, contohnya kalau yang intraseluler itu apa? Mycobacterium, Listeria, Shigella. Nah, itu dia yang infeksinya adalah intraseluler. Nah, kalau yang ekstraseluler banyak ya. Misalnya apa? Salmonella, itu dia ekstraseluler. Nah, ini beberapa macam PRR-nya. Jadi memang istilahnya banyak ya. Ada CLR, kemudian yang kita bahas di sini banyak terkait TLR, kemudian ada RLR, kemudian ada kompleks SIGAS. Ini juga merupakan reseptor, Bapak Ibu. Jadi nama reseptornya adalah SIGAS. Kemudian ada NLR. Jadi ada 5 macam TLR ya. Ini. Nah, TLR sendiri, jadi kalau kita breakdown, dia ada 2 penyusun utama, yaitu LRR. Nah, ini nanti akan menjadi dasar yang berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi ada LRR, ini letaknya di ekstraseluler, jadi di luar membran. Kemudian yang di dalam membran ada namanya TIR. Jadi 2 bagian utama dari TLR. Ya, yang ekstraseluler adalah LRR dan yang intraseluler adalah TIR. Nah, ini untuk ini sebenarnya untuk penjelasnya ya. Jadi ini adalah reseptornya, kemudian ini adalah PAMP-nya. Jadi contohnya TLR1 nih, PAMP-nya lipoprotein, triasilated, dan lipopeptida. Nah, ini adalah yang ekstraseluler. Ini yang intraseluler. TLR3, kemudian 7, 8, 9. Yang membedakan apa? Nah, kalau TRL3, dia bisa identifikasinya kalau mikroorganismenya adalah asam nukleotidanya double stranded RNA. Kalau penyusun utamanya adalah single stranded RNA, kan kalau virus itu dibedakan berdasarkan asam nukleotnya itu ada yang hanya RNA saja, ada yang DNA saja. Kemudian kalau RNA DNA ada yang double stranded, ada yang single stranded. Nah, ini adalah reseptornya. Jadi dia mengenali. Kemudian ada CpG DNA, yaitu di TLR 9. Kemudian ini apa nih? MAL, kemudian MYD 88. Nah, ini adalah jalur signalnya. Jadi kalau sudah terjadi binding antara reseptor dengan PAMP-nya akan terjadi proses signal ya, signal protein untuk memproses mikroorganisme tersebut. Nah, ini adalah jalurnya. Jadi ada M, MYD88, kemudian ada MAL. Kemudian ini tadi lanjutannya ya, pembagian antara TLR dan ligan-ligan ini sebenarnya yang berikatan atau PAMP tadi ya.
Nah, yang TLR11 ini profilin. Kalau profilin ini banyak kita temukan di protozoa. Nah, ini adalah jalurnya. Jadi kalau sudah berikatan apa sih yang terjadi gitu. Jadi kalau sudah ada ikatan antara PAMP dan TLR, maka ada proses sinyal yang dikirim. Contohnya apa? Contohnya ini pembagiannya. Jadi eh, i- jalurnya itu ada dua macam, yaitu jalur independen dan dependen. Ini bisa dilihat ya. Jadi ini adalah jalur dependen. Dependen itu kalau yang berikatan adalah TLR 1, 2, 4, 5, 6. Yang aktif ya. Dia akan menghasilkan IRA-K14. Apa sih ini? Ini merupakan sinyal ya. Dia molekul yang dihasilkan. Nah, jalurnya. Nah, biasanya outputnya adalah kita ada aktivasi NFKB. NFKB adalah faktor transkripsi. Jadi faktor transkripsi itu kan proses produksi protein ya. Nah, kalau NFKB-nya aktif, nah ada beberapa hal yang bisa terjadi. Kalau yang berkaitan dengan inflammatori atau proses peradangan, dia menghasilkan sitokin. Kemudian untuk jalur TRIF. Nah, jalur TRIF ini yang dihasilkan adalah interferon. Gitu. Produksinya adalah outputnya interferon. Interferon itu apa? Interferon itu tadi. Jadi molekul yang dihasilkan kalau ada infeksi virus pada sel ya. Apa yang membedakan? Jadi jalurnya ini pembedanya apa? Jadi pembedanya tadi TLR tadi. Kalau TLR 4 dia pakai jalur TRIF dependent. Kalau TRR 3 juga pakai TRIF dependent. Makanya reaksi imun berbeda-beda ya kalau ada proses infeksi gitu. Tapi outputnya sama. Jadi dalam proses sistem imun non spesifik itu menghasilkan sitokin. Jadi sitokin ini merupakan molekul yang dihasilkan untuk proses inflamasi. Kalau interferon, interferon ini yang tadi produk dari infeksi sel oleh virus. Nah, sebenarnya ini adalah penjelasnya ya, jadi sama saja. Oke, tadi kan ada dua ya. Jadi hasil antara interaksi antigen dan juga reseptor adalah adanya aktivasi dari faktor transkripsi dari NFKB, kemudian ada produksi interferon. Nah, ini NFKB. Jadi NFKB ini jadi faktor transkripsi, dia menghasilkan protein-protein yang fungsinya untuk menanggapi adanya proses kalau ada masalah gitu ya. Jadi dia tidak hanya proses inflamasi saja, NFKB ini aktifnya, jadi dia bisa proses proliferasi. Jadi kalau ada kesalahan pada sel atau ada masalah pada sel yang non infeksius, dia juga ikut bekerja, yaitu proliferasi, kemudian angiogenesis, ini kan untuk apoptosis ya. Kemudian ada adesi, invasi, dan metastasis gitu. Kalau dalam proses infeksi, yang bekerja apa? Jadi kalau pada proses infeksi, itu dia menghasilkan sitokin. Ada sitokin itu macam-macam ya. Ada interleukin 1, 2, sampai banyak. Dan TNF apa? TNF alfa. Itu untuk proses kalau terjadi infeksi. Kemudian satu lagi, NF-KB ini juga dia menghasilkan sitokin yang berperan dalam proses sistem imun spesifik. Jadi interleukin ini dia eh, memberikan ya, jadi apa mengantarkan antigen yang sudah dipecah itu supaya bisa mengaktifkan sel T gitu. Nah, ini jalur sitokinnya ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk pendalaman saja sebenarnya. Jadi sitokin itu bekerjanya tidak hanya di tahap non spesifik saja, tapi juga di spesifik. Jadi interleukin itu banyak ya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar kemokin, kemudian monokin, kemudian ada parakrin, nah itu adalah bagian dari sitokin. Jadi sitokin kalau seandainya diproduksi oleh limfosit namanya limfokin. Kalau dihasilkan oleh monosit namanya monokin. Jadi kalau dihasilkan oleh leukosit namanya interleukin.
Nah, ini yang sering kita dengar ya, interleukin. Fungsinya buat apa sitokin ini? Pertama, dia bisa buat komunikasi antar sel. Jadi sitokin itu. Kemudian sitokin juga berfungsi untuk mengaktifasi nih, mengaktifasi sel lain atau mengaktifasi protein lain gitu. Jadi dia fungsinya banyak. Tapi namanya dalam secara umumnya adalah sitokin. Nah, ini tadi yang spesifiknya ya Bapak Ibu. Jadi kalau infeksi oleh virus, kalau virusnya double stranded atau single stranded, maka dia akan dikenali oleh TRL9. TRL9 melalui jalur MYD88 yang independen, dia mengaktifasi NFKB dan IRF, yaitu faktor yang memproduksi interferon gitu di dalam nukleus. Oke. Kemudian kalau infeksinya ini, kalau infeksinya adalah RNA, virus RNA, ya kan? Jadi ada single stranded RNA, ada double stranded RNA, ada double stranded RNA juga, yang pendek kemudian yang panjang. Bagaimana sih proses terjadinya ikatan? Jadi kalau di virus dengan RNA itu reseptornya adalah eh, Rick Rick R ini adalah RR. Jadi RR apa ya? LRR. Kalau tadi kan TLR ya. Bapak Ibu, kita ulang lagi. Jadi kalau tadi reseptornya itu ada 5 macam, ada TLR, kemudian ada RLR. Nah, kalau virus dengan single stranded RNA, double stranded RNA itu reseptornya adalah RLR gitu. Selain TLR tadi ya. Nah, RLR ini dia berikatan dengan MDA5, jadi protein MDA5 yang difasilitasi oleh LGP2. Nah, sama sebenarnya produknya. Produk hasilnya adalah aktivasi dari faktor dari aktivasi faktor transkripsi dari NFKB gitu. Dia menghasilkan interferon. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ya mungkin ya ada infeksi yang tidak bisa diobati oleh sistem imun. Jadi kalau infeksi itu dia eh, sistem diberikan apa ya? Kita kan sering memberikan ada namanya imunoglobulin ya, yang diberikan secara pasif gitu, seperti misal injeksi atau diminum. Nah, pada hepatitis C, jadi pada infeksi hepatitis C itu kita tidak bisa tuh memberikan yang meningkatkan imun gitu. Jadi kalau semakin imunnya meningkat, maka kerusakan yang diakibatkan oleh infeksi itu semakin tinggi. Kenapa? Karena hepatitis C itu merusak sel. Obatnya adalah yang diberikan adalah interferon. Jadi interferon ini fungsinya apa sih Bapak Ibu? Nah, interferon ini fungsinya kalau ada sel yang sudah terinfeksi oleh virus, dia memberikan sinyal. Jadi memberikan sinyal kepada sel yang sehat. Kalau sudah ada nih, lagi ada infeksi. Nah, inilah fungsi dari interferon itu sendiri. Dia juga terlibat dalam proses imun ya, imun di lini pertama. Sudah? Apa masih ada ini? Kemudian, nah ini ya, contohnya kalau untuk asam nukleatnya ya, beberapa contoh virus dan beberapa RLR-nya. Nah, ini adalah reseptornya ya. Ini merupakan PAM-nya atau antigennya. Kalau virusnya DNA, prosesnya seperti apa? Hmm, Banyak ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bukan sistem imun itu memang sangat kompleks, tapi sebenarnya secara organisasi dia sangat cerdas gitu ya. Kalau seandainya virusnya asam nukleatnya adalah DNA. Asam nukleat DNA apa sih reseptornya? Jadi selain TLR9,
ada reseptornya adalah AM2, kemudian ada CGAS atau CGAS. Ini merupakan enzim, jadi kompleks antara GMP dan AMP. Kalau ada virus nih yang dia asam nukleatnya adalah DNA. Selain berikatan dengan TLR9, dia juga berikatan dengan reseptor AIM2. Nah, kalau AIM2 ini dia outputnya adalah aktivasi dari inflamosom, yaitu aktivasi dari interleukin 1 beta dan interleukin 18. Kemudian kalau dia dikenali di sitosol ya, dia dikenali oleh si gas ini. Ini adalah reseptornya. Kemudian kalau sudah tertangkap oleh reseptor si gas ini akan eh, apa namanya berikatan dengan sting. Sting ini merupakan enzim ya. Dia merupakan enzim. Dia akan mengaktifasi interferon 3, kemudian aktivasi juga NF-kB gitu. Sama produknya adalah sitokin. Sitokinnya adalah interleukin 6 dan TNF. Kalau interferonnya itu adalah interferon tipe 1. Nah, seperti itu. Nah, fungsinya apa? Jadi dia fungsinya adalah untuk respon imun terhadap DNA gitu. Oke. Ini untuk jalurnya ya. Kalau yang tadi ini jalur untuk si gas. Tadi yang AM2, kemudian TLR9. Kemudian tadi itu sudah dikenali oleh reseptornya. Langkah berikutnya adalah adanya sintesis dari interferon. Tadi ya, interferon dan sitokin. Interferon itu bagaimana sih dia bekerjanya? Jadi interferon itu kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau selnya sudah terinfeksi, biasanya dia mengeluarkan molekul tuh, namanya interferon. Interferon yang ada di apa ya, di luar sel itu akan ditangkap oleh sel yang sehat. Oleh apa? Oleh JAK ini. JAK ini adalah Janus apa ya tingkatannya? Janus sebentar. Janus kinase. Jadi dia enzim. Jadi ditangkap reseptornya adalah Janus kinase. Kalau sudah ditangkap, dia akan mengirimkan sinyal tuh. Nah, mengirimkan sinyal kepada nukleus. Nah, nukleus di sini dia mengaktifkan faktor-faktor yang bisa membunuh virus. Nah, ini adalah aktivasi dari gen-gennya. Jadi ada gen PKR, ada gen RNA-seL, ada gen ADAR, IRF, dan lain sebagainya. Ini fungsinya apa? Supaya gen itu aktif kalau ada infeksi virus, sel itu bisa bereaksi terhadap virus tersebut. Nah, interferon itu ada macam-macam ya Bapak Ibu. Jadi interferon itu secara garis besar itu ada 3. Jadi ada interferon tipe 1, kemudian interferon tipe 2, kemudian ada interferon tipe 3. Kalau seandainya ini kan yang kita ketahui kalau interferon itu adalah produk dari sel yang terinfeksi, apakah dia juga bereaksi terhadap bakteri? Jadi interferon itu bisa bereaksi terhadap bakteri. Di sini dalam konteksnya adalah dia bisa menghasilkan gen ya, transkripsi dari gen ISG. Jadi gen ISG adalah interferon stimulated gen. Nah, ini apa? Ini juga bisa ikut bekerja dalam proses mengatasi dari sel abnormal dan infeksi dari bakteri juga. Gitu. Kemudian untuk sistem imun adaptif. Nah, kalau sistem imun adaptif itu kan sederhana ya. Jadi sistem imun adaptif itu secara khusus hanya ada 2, yaitu sel B dan sel T. Dia hanya berbeda secara cara kerja. Secara lokasi juga sebenarnya berbeda ya. Ya, jadi kalau sel imun adaptif itu eh, perbedaannya dengan sel imun non spesifik yaitu atau innate, dia punya memori. Jadi dia bisa mengingat. Bedanya kalau kita sel imun innate itu dia tidak punya memori. Jadi dia akan bekerja sama. Misal kalau kita ada proses kegiatan, kemudian
Di depan itu kan ada penerima tamu ya. Jadi kalau penerima tamu itu dia hanya mengenali secara umum saja. Oh ini sel ini adalah asing atau bukan sel dari tubuh. Nah dia hanya tahu itu. Tapi kalau sudah sel imun spesifik dia sudah tahu nih antigen-antigen yang khusus dari mikroorganisme tersebut. Kemudian diversitas, diversitas di sini adalah dia punya banyak macam ya. Tadi antibodi, dia punya 5 macam antibodi. Kalau sel B ya, ada IgM, ada IgA, kemudian ada IgG, ada IgE dan IgD. Kemudian dia spesifik antigeniknya. Tadi di di sini khususnya adalah pada antibodi. Jadi secara antigen dia spesifik. Kemudian dia bisa mengenali ya self atau non self, yaitu sel B-nya itu dari antibodi. Jadi dia bisa mengenali self atau non self. Bagaimana proses kerjasama ya? Kerjasama antara sistem imun innate dan adaptif atau sistem imun non spesifik dan spesifik. Yang pertama adalah kolaborasi. Jadi pada saat proses terjadinya infeksi pertama kali itu kan yang bekerja di ranah pertama itu kalau yang seluler adalah makrofag ya. Makrofag ini tadi setelah dia memfagositosis mikroorganisme, dia akan menghasilkan protein-protein yang sudah hancur itu kan. Nah, protein-protein yang sudah hancur itu dia antarkanlah ke sistem imun spesifik. Jadi namanya APC, itu present antigen present kompleks ya, APC. Nah, dari situ dia dikenalilah sel B aktif, dia menghasilkan antibodi. Kemudian ada lagi peningkatan limfosit ya. Jadi eh, biasanya kalau sudah meningkat nih, ini kalau sudah dihasilkan antibodi ini menempellah di makrofag. Di situ kerjanya lebih spesifik lagi. Jadi makrofag walaupun belum ada antibodi, dia fagositosit, tapi kalau sudah ada proses antibodi, dia lebih sensitif ya. Jadi dia benar-benar mengenali secara spesifik mikroorganisme yang masuk. Nah, tadi ini sebenarnya sudah kita bahas di awal ya Bapak Ibu. Jadi diferensiasi dari sel limfosit itu ada dua, yaitu sel B dan sel T. Kemudian yang terakhir ada NK sel ya. Tadi bedanya kalau sel B itu dia asalnya dari bone marrow dan matang di bone marrow. Makanya diberi nama sel B. Gitu. Nah ini cikal bakal dari antibodi. Kemudian ada T cell. Nah, bedanya kalau T cell ini dia pematangannya di timus. Yang banyak kita ketahui, T cell itu kita sering dengar CD4 dan CD8. Bedanya apa? Jadi CD4 ini dia fungsinya sebagai pengenal ya. Jadi T helper. Dia bantu mengenali. Kemudian TC atau T sitokin. Nah, dia memproduksi sitokin yaitu CD8. Kemudian ada MHC1 dan MHC2. Nah, MHC1 dan MHC2 ini merupakan eh, pengenal ya. Jadi dia mengenali adanya antigen tapi di tingkat spesifik. Nah, kalau MHC2 ini dia adanya di intrasel di dalam sel. Kalau yang MHC1 ini dia untuk antigen yang eksogen, jadi di luar sel gitu. Ini tadi APC ya, antigen presenting cell. Jadi antigen presenting cell itu ada sel dendritik, ada sel makrofag, kemudian ada sel neutrofil. Mungkin cukup. Oke, sudah. Ini sel TH. Oke, mungkin cukup ya, Bapak Ibu. Kelamaan ini. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Zahro. Baik, Masya Allah luar biasa ya Ibu atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Terima kasih banyak Ibu Elsa.
Sungguh membuka wawasan kita mengenai sistem imun dan juga berbagai ancaman penyakit infeksi yang dapat menyerang sistem imun. Sebelumnya, Bapak Ibu silakan untuk mengisi link absensi yang nanti akan kami tampilkan di layar. Bisa nanti di-scan, bisa juga mengklik link yang akan kami kirim melalui chat. Sebentar. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mengisi link presensi terlebih dahulu. Akan kami beri waktu selama 5 menit. Sebentar ya untuk linknya. Baik, Bapak Ibu, linknya sudah ada di chat dan juga ada di layar. Bisa di-scan barcode-nya atau bisa juga klik link yang sudah kami share. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, tibalah kita pada sesi yang paling dinantikan, yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur chat dengan format nama, spasi asal sekolah atau afiliasi, spasi pertanyaan. Sistematika diskusinya yaitu saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, kemudian narasumber akan memberikan jawabannya. Setelah itu, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan begitu pun seterusnya. Waktu yang tersedia pada sesi kali ini yaitu 40 menit. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dan memperdalam pemahaman materi yang sudah dijelaskan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, dari Bapak Alimin Mansatu Bulukumba. Mengapa respon imun harus dihentikan apabila infeksi telah berhasil ditangani? Silakan Bu Elsa untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Zahro. Jadi kenapa sih respon imun itu harus dihentikan kalau sudah selesai infeksinya? Jadi ada beberapa ini berkaitan dengan penyakit infeksi ya.
ada beberapa penyakit yang namanya self-limited. Artinya penyakit itu bisa sembuh sendiri hanya dengan sistem imun tanpa bantuan obat. Contohnya apa? Contohnya infeksi virus. Jadi kalau pada dasarnya kalau kita terinfeksi oleh virus, biasanya kita bisa sembuh sendiri kalau sistem imun kita bagus ya atau kuat gitu. Kalau sudah tidak bisa, kalau lagi lemah, nah biasanya itu timbullah namanya penyakit manifestasi klinis dari penyakit itu sendiri. Kemudian kenapa sih respon imun harus dihentikan? Selain sistem imun ini selain kerjanya, jadi selain tugasnya adalah untuk mengeliminasi patogen, gitu. Dia punya apa namanya gangguan. Salah satunya itu ada namanya autoimun. Jadi pada beberapa orang ditemukan penyakit autoimun. Nah, itu apa? Autoimun itu adalah eh, sistem imun yang menyerang sel. Jadi dia tidak mengenali sel hostnya. Dia merusak sel host itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya kalau ada alergen. Itu sifat alergi itu bagian dari autoimun. Dia menyebabkan suatu reaksi yang asalnya justru dari apa ya kegagalan sistem imun itu sendiri, Pak. Kemudian bagaimana sih kita menghentikan? Jadi kalau sistem imun itu sifatnya ini ya otomatis ya. Apakah bisa dihentikan dengan cara manual gitu? Nah, kalau pada orang-orang dengan autoimun itu biasanya diberikan ada obatnya untuk menekan supresi ini ya, supresi imunologis. Jadi nama obatnya itu steroid ya, dia menekan anti-inflamatori. Jadi cara kerjanya, jadi menekan sistem imun itu sendiri. Nah itu contohnya kalau steroid. Itu biasanya diberikan pada orang-orang dengan autoimun, gitu Pak. Baik, Bapak Alimin, apakah ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup untuk jawabannya? Boleh direspon melalui chat ya, Bapak. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu ya, Bu. Pertanyaan kedua dari Ibu Eva Triana, SMP Negeri 2 Rambutan. Bagaimana vaksinasi massal dapat mencegah wabah penyakit menular seperti yang kita alami saat COVID? Terima kasih Bu Eva. Bagaimana sih sebenarnya sistem kerja vaksinasi massal yang ada hubungannya dengan penularan ya? Jadi tujuan vaksinasi itu adalah yang pertama eh, meningkatkan sistem imun. Jadi kita sudah ada antibodi pada tubuh, jadi dia bisa mengenali kalau ada infeksi. Kemudian yang kedua adalah memberikan kekebalan secara eh, apa ya populasi. Jadi kekebalannya tidak hanya kekebalan secara sebentar Bu, saya lobet. Vaksinasi itu yang pertama memberikan kekebalan secara individu, kemudian yang kedua adalah memberikan kekebalan secara populasi. Target dari populasi yang diharapkan dari vaksinasi ada 80%. Kenapa gitu? Jadi kalau sudah lebih dari 80% yang sudah tervaksin, otomatis melindungi 20% yang tidak tervaksin. 20% ini bisa jadi adalah kelompok rentan. Misal ibu hamil, kemudian anak-anak, orang tua gitu. Kemudian orang-orang dengan autoimun, nah itu adalah kelompok rentan. Jadi kalau seandainya dalam satu kelas nih, satu kelas adalah 100 orang, kemudian 80%-nya sudah tervaksin.
Kemudian ada mungkin satu anak yang masuk dengan membawa infeksi COVID-19. Nah, kalau dia menularkan orang yang sudah tervaksin, nah, kan penularannya terputus tuh, Bu. Penularannya terputus kan berarti penyakit itu akan hilang gitu. Nanti kan dia akan yang sudah sakit ini dia akan sembuh, kemudian yang ditularkan ini dia tidak menularkan ke orang yang lain gitu. Jadi emang konsep untuk vaksinasi massal. Sering juga kita temukan Bu, jadi bukan hanya di COVID ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak kecil, kita sering ada namanya program pemerintah itu yang kemarin tahun lalu itu terkait polio. Jadi apa ya nama programnya ya kalau pemerintah itu ya kalau vaksinasi massal tuh ya pekan ya, PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Nah itu biasanya fungsinya adalah untuk vaksinasi massal. Jadi sakit nggak sakit semua divaksin atau punya riwayat atau tidak punya riwayat vaksin semua divaksin. Nah tujuannya itu untuk menghasilkan imunitas tingkat populasi gitu Bu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 3, pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Bapak Nurfianto dari Malang. Dapat dijelaskan atau ada tanggapan Bu mengenai peraih Nobel Prize tahun 2025 bidang kesehatan imunologi mengenai penemuan peripheral immune tolerance dan dampak penemuan ini terhadap bidang biologi dan juga kesehatan serta masyarakat luas. Itu dampaknya seperti apa? Ya, baik, oh, ini bagusnya pertanyaan Pak Nurfianto. Sejujurnya saya juga baru tahu ternyata peraih Nobel untuk 2025 ini adalah bidang imunologi gitu, terkait peripheral immune tolerance. Ini saya baru baca-baca. Ternyata peripheral immune tolerance ini berkaitan dengan mekanisme ya. Jadi kalau tadi kita membahas mekanisme hanya di tingkat bone marrow, jadi mekanisme untuk sistem imun itu dihasilkan di bone marrow dan timus. Nah, kalau ini ternyata di tingkat perifer ya. Di jaringan perifer itu pada tingkat permukaan pembuluh darah yang itu kapiler ding. Jadi tingkat permukaan perifer. Cuma dampaknya terhadap bidang biologi dan kesehatan. Kalau saya baca nih ya Pak, karena saya belum benar-benar eh, mendalami ini terkait peripheral immune tolerance. Ini kalau yang saya baca dampaknya dia bisa digunakan untuk mengatasi autoimun. Jadi kan mengenali kalau autoimun kan tadi dia tidak bisa mengenali sel hostnya sendiri, jadi self cellnya sendiri. Nah, dengan adanya temuan ini kita bisa punya apa ya, menyusun terapi baru untuk penyakit autoimun itu. Kalau di bidang biologi, kalau di bidang biologi ini bisa jadi salah satu penelitian ya Bapak Ibu. Jadi mendalami kalau Bapak Ibu ada yang memang nanti ingin fokus mendalami terkait imunologi, jadi penelitian di bidang imun, kalau kesehatan kan dia fokus bagaimana dampaknya di manusia. Kalau di biologi kan bagaimana eh, molekulnya, kemudian fokus di imunnya gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu tema yang diambil ya, Bapak Ibu kalau mau ambil S2, S3 tuh, terkait peripheral immune tolerance. Saya belum, mohon maaf saya belum bisa banyak memberikan tanggapan karena saya juga baru tahu ya, mohon terkait peraih Nobel untuk 2025 ini. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Bapak Sugihanto Ungaran. Seorang anak usia di bawah 10 tahun didiagnosis kena gangguan kelenjar getah bening. Kemudian diambil tindakan medis, yaitu dilakukan kemoterapi akibatnya mengalami kerontokan rambut dan berdampak pada perkembangan anak sehingga menjadi susah makan atau sulit makan. Bagaimanakah upaya sistem terapi imun tersebut yang terdampak dari kemoterapi untuk melindungi organ atau jaringan yang lain? Bagaimana dampak psikologis selanjutnya?
Oke, baik. Jadi ini berkaitan dengan pasien kemo ya Bapak Ibu. Jadi salah satu salah satu fungsi dari sistem imun adalah mengenali sel abnormal. Nah, sel abnormal itu bisa jadi sel yang sakit atau sel memang yang tumbuhnya tidak normal. Contohnya adalah kanker. Kalau sudah sampai di tahap kemoterapi, berarti kan dia sudah terapi untuk kanker ya. Jadi mutasi pada sel, jadi adanya kanker. Kenapa sih dia bisa mengalami kerontokan rambut, kemudian susah makan? Jadi itu adalah efek dari obat yang diberikan pada saat kemoterapi. Jadi kalau pada orang-orang yang kemoterapi itu dampak obatnya apa? Biasanya obatnya antara lain menghambat pertumbuhan sel, obat di situ. Kemudian yang kedua dia menghambat eh, imunitas, jadi ada steroid di situ dan lain sebagainya. Bagaimana apakah kita bisa melindungi organ atau jaringan yang lain? Ini biasanya obat-obatan itu sifatnya sudah spesifik ya Bapak Ibu, memang ditarget untuk sel-sel yang abnormal. Eh, dalam proses ada namanya kalau proses obat di dalam tubuh itu ada namanya apa? Saya lupa. Jadi reaksi reaksi obat di dalam tubuh farmakokinetik. Jadi ada namanya farmakokinetik, proses farmakodinamis. Nah, di situ. Bagaimana sih efek sampingnya melindungi organ jaringan lain? Jadi tidak ada efek samping ya Bapak Ibu organ dan jaringan. Jaringan sih sebenarnya. Tapi kalau organ dia sudah spesifik, yaitu organ yang mengalami mutasi genetik tadi. Di kanker itu adalah bentuk dari mutasi genetik. Itu. Kalau dampak psikologis, jadi kalau dampak psikologis salah satunya biasanya orang dengan kemoterapi itu secara emosional, apa ya, emosinya naik turun. Nah, itu salah satu dampak dari, obat yang diberikan. Bagaimana caranya ya kita menerima karena dia juga tidak bisa mengontrol ini ya, mengontrol emosinya ya karena obatnya itu sendiri gitu. Jadi salah satunya dia merusak sistem hormon obat dari kemoterapi itu. Kita hanya bisa menerima, kemudian kita memberikan dukungan kalau yang sedang kemoterapi gitu. Baik, Oh, Ibu. kemudian ini mohon maaf untuk jaringan. Jadi kalau Bapak Ibu sering melihat ya, pada anak-anak dengan malnutrisi itu kenapa sih rambutnya warnanya merah, kemudian kulitnya kering, kemudian mungkin secara kuku juga kurang baik. Nah, biasanya kalau proses dalam tubuh itu kita memprioritaskan organ-organ yang penting. Nah, distribusi nutrisi itu biasanya dikhususkan pada organ-organ yang penting. Kalau nutrisinya itu sedikit, jadi memang terbatas, itu organ-organ yang tidak penting itu dikorbankan. Nah, organ-organ yang tidak penting itu misal dia organnya itu tidak berdampak secara apa ya, secara luas gitu Bu. Misal rambut, nah itu kan dia makanya kenapa sih orang yang sakit itu rambutnya rontok? Karena nutrisinya fokus untuk melindungi organ yang penting gitu. Bisa dipahami ya bahwa saya jadi ngomong sama mahasiswa jadi maaf Bapak Ibu. Ya sederhananya seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Eh, izin menanggapi ya, Bu. Itu kan untuk kemoterapi itu kan berdampak pada ini ya, rambut yang rontok begitu. Apakah ada alternatif lain yang sekiranya itu yang tadi kan untuk pengobatan juga di apa ya? Ada organ yang harus apa namanya? Dikorbankan gitu ibaratnya atau bagian yang dikorbankan gitu. Apakah ada penanganan yang tidak harus sampai mengorbankan salah satu bagian tubuh kita gitu? Jadi kalau untuk terapi terkait kanker ya Bu, nah untuk kemoterapi itu biasanya obatnya berjenjang. Di kemoterapi itu ada yang tingkat 1, tingkat 2 tergantung dari keparahan kanker tersebut. Bisa nggak sih kita milih kira-kira obat mana yang mungkin efek sampingnya nggak banyak gitu. Nah, sebenarnya kalau pemilihan obat itu tergantung dari keparahan Bu. Jadi memang yang menentukan apakah pemilihan terapinya itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 adalah diagnosa gitu.
Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Eva Mandua Bekasi. Apakah imunisasi anak itu harus lengkap sejak bayi? Apa yang terjadi jika imunisasi tidak lengkap ketika dewasa? Bagaimana hubungannya dengan sel B dan sel T bila imunisasi itu tidak lengkap? Jadi tadi saya kurang memberikan penjelasan ya terkait imunisasi. Jadi imunisasi itu adalah salah satu sistem imun yang didapatkan secara aktif. Jadi sistem imun adaptif itu atau spesifik itu ada dua. Jadi didapatkan secara aktif dan secara pasif. Kalau pasif itu contohnya apa? Contohnya ibu-ibu yang menyusui itu. Kan anak-anaknya dapat antibodi itu dari ibunya. Nah, kalau aktif apa? Aktif dengan imunisasi. Kenapa sih bayi itu diharapkan lengkap ininya imunisasinya gitu? Bagaimana dampaknya setelah dewasa? Jadi, kan memang anak-anak itu masuk kategori dalam kelompok yang lemah, yaitu yang antibodinya masih berkembang. Fungsinya dari vaksinasi ini supaya anak-anak itu mendapatkan kekebalan tanpa harus terjadi infeksi. Kenapa sih harus divaksinasi? Karena efeknya itu berat, Bu, kalau terinfeksi pada saat anak-anak. Kecuali pada saat COVID kemarin ya. Jadi SARS-CoV-2 itu ternyata lebih parah pada orang dewasa daripada anak-anak. Karena pada anak-anak tidak ada reseptornya. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya terkait reseptor. Karena sistem imunnya masih berkembang, biasanya kalau terjadi infeksi, dampaknya itu manifestasi klinisnya itu berat pada anak. Kenapa sih harus bayi gitu diimunisasinya bukan saat dewasa? Nah, itu tadi karena sistem imunnya berkembang. Jadi kita bantu supaya sistem imunnya berkembang lebih cepat, kita berikan spesifik sistem imun spesifik secara aktif gitu. Terus dampaknya saat dewasa apa gitu. Jadi sistem IgG itu yang output yang diharapkan dari vaksinasi itu ada rentang waktunya. Jadi contoh pada IgG penyakit campak tuh itu IgG-nya itu seumur hidup. Kemudian IgG pada penyakit difteri. Nah, itu hanya berlangsung 2 bulan, 3 bulan. Makanya sih kenapa ada DPT 1, DPT 2, DPT 3. Nah, itu fungsinya booster ya. Jadi saat IgG-nya sudah menurun, kita lakukan proses vaksinasi lagi supaya dia produksinya meningkat lagi. Nah, seperti itu. Kan ibu-ibu pasti memperhatikan ya, kenapa sih ada vaksin yang hanya 1 kali? Kenapa ada yang 2 kali? Kenapa yang ada booster? Kenapa tidak ada booster? Nah, itu fungsinya adalah untuk meningkatkan IgG gitu. Kalau dampaknya ada dewasa itu seperti apa? Nah, kalau yang IgG-nya seumur hidup, ya dia bisa melindungi seumur hidup. Contohnya nih, untuk infeksi varicella atau cacar ya. Kalau pada saat kecil, sekarang kan ada vaksin cacar ya. Pada saat kecil sudah mendapat vaksin cacar, nah saat dewasa dia sudah punya kekebalan. Jadi saat terinfeksi lagi tidak parah gitu. Kemudian hubungannya dengan sel B dan sel T kalau imunisasi tidak lengkap. Jadi sel B dan sel T ini dia ada regeneratif ya. Jadi pada saat tidak diberikan vaksin berarti tidak menghasilkan antibodi gitu. Kalau saat diberikan vaksin dia ada antibodi, tapi sel B dan sel T-nya itu dia akan regeneratif Bapak Ibu. Jadi tidak selamanya gitu. Ada masanya dia akan rusak atau hancur, kemudian memproduksi yang baru. Tapi IgG-nya itu menetap gitu. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Febrilda Zahra, MA Alfalah Kalender. Apakah imunitas setiap manusia itu berbeda-beda terhadap obat antibiotik? Iya, berbeda-beda ya Bu. Responnya yang berbeda-beda. Tadi sempat saya singgung terkait hapten. Jadi kita pernah tahu kan beberapa orang itu alergi antibiotik. Nah, dia punya protein yang bisa berikatan dengan antibiotik dan menghasilkan reaksi imun gitu. Kenapa sih bisa beda gitu? Nah, itu memang setiap orang
apa ya, unik ya. Kalau di ilmu kesehatan itu setiap orang itu unik. Kita tidak bisa menyamaratakan gitu. Itu ada yang bisa membentuk hapten, ada yang tidak membentuk hapten. Nah, itu menyebabkan reaksi imunologi. Hmm. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Berarti kalau seperti itu kasusnya sama ya, Bu? Mohon izin bertanya, Bu. Jadi, eh, ibu saya itu kan, mohon maaf, Ibu Elsa. Iya, gimana Bu? Oke. Saya izin menanggapi ya Bu terkait hal tersebut. Jadi ibu saya itu kan ketika sakit memang suka sulit sekali untuk mendapatkan obat yang cocok gitu. Sampai Mm-mm. kadang akhirnya eh, memutuskan menggunakan obat alternatif saja gitu. Apakah itu juga berkaitan dengan sistem imun yang apa namanya? Sistem imun yang respons sistem imun terhadap antibiotiknya begitu Bu. Iya, jadi dia masuk kan sistem imun itu responnya itu tidak hanya terhadap mikroorganisme ya. Jadi memang ada protein asing, kemudian ada toksin, kemudian ada lagi alergen. Nah, untuk antibiotik atau obat-obatan itu masuknya dalam kategori protein asing. Jadi dia akan bereaksi. Setiap orang itu reaksi imunitasnya berbeda-beda tergantung apa? Tergantung usia, kemudian tergantung genetik juga berpengaruh, Bu. Jadi sifatnya ada yang menurun ya reaksi alergi itu. Kemudian tergantung jenis kelamin. Jadi memang secara penelitian itu laki-laki lebih rentan seperti itu. Kemudian tergantung dari apa ya faktor eksogen. Faktor eksogen itu apa? Jadi biasanya kalau pada penyakit autoimun itu ditemukan orang-orang yang hidup di perkotaan itu lebih tinggi kasus autoimunnya gitu. Autoimun itu kan dia bagaimana reaksinya terhadap eh, protein asing ya, autoimun itu. Tapi dia bereaksi terhadap dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa membedakan self cell dengan non self cell gitu. Nah, apakah bisa diobati? Nah, kalau autoimun itu salah satu penyakit yang tidak bisa diobati, tapi bisa ditekan reaksinya. Caranya apa? Caranya supaya kita menghindari dari pencetusnya autoimun. Pencetusnya itu mungkin obat dan segala macam. Kalau pada kondisi atau kasus dari Bu Zahro kan itu obat ya pencetusnya, reaksi imunnya. Itu. Jadi memang sudah sistematis ya namanya sistem imun. Bisa diobati nggak kalau alergi itu? Bisa, Bu. Jadi kalau Ibu, kalau saya kurang paham kalau untuk orang dewasa, kalau pada anak-anak itu memang ada. Kita tes alergi itu ada. Itu bisa diobati, tapi pembiasaan dengan cara pembiasaan gitu. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi memang banyak sekali faktor ya yang bisa mempengaruhi respon tubuh kita terhadap antibiotik. Baik, Iya. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Tuti Lisnawati Manrejang Lebong, yaitu bagaimanakah mekanisme virus HIV bisa mengalahkan sistem imun manusia? Oke, mekanisme virus HIV dalam mengalahkan sistem imun manusia. Ya, tadi sudah saya singgung ya Bapak Ibu terkait sel yang terinfeksi oleh HIV. Itu tadi kalau sel T kan dia berdiferensiasi menjadi dua ya, menjadi CD4 kemudian menjadi CD8. Nah, CD4 ini adalah sel yang diinfeksi oleh HIV. CD4 ini fungsinya apa? Jadi CD4 ini fungsinya dia tuh signaling ya. Signaling kalau ada infeksi dia signaling ke sel-sel lain, kemudian dia apa ya kita sebutnya seksi sibuk lah. Nah, jadi dia biar biar sistem imun itu bekerja itu CD4 ini biasanya dia bekerja dengan mengaktifasi sel lain, kemudian memberikan sinyal kepada sel lain, kemudian dia memberikan sinyal untuk produksi protein dan lain sebagainya. Kalau CD4-nya terinfeksi, artinya kan dia tidak bekerja ya. Kalau virus itu dia menginfeksi prosesnya adalah mekanismenya dia hijack apa ya? Apa sih kalau hijack itu Bu? Mengambil alih. Oh, membajak Bu. Jadi si virus ini dia membajak apa namanya materi genetik yang ada di sel.
sel yang terinfeksi. Supaya apa? Supaya dia bekerja untuk virus. Jadi dia memproduksi protein untuk membentuk virus-virus baru, virion-virion baru. Nah, kalau CD4 ini sudah terinfeksi, karena dia tidak bisa bekerja dengan baik, dia merusak sistem lah. Jadi sistem lain tuh nggak bekerja nih, Bapak Ibu. CD4-nya itu CD4-nya itu yang fungsinya buat seksi sibuk ini buat menghasilkan signaling protein, signaling terhadap sel lain dan lain sebagainya. Jadi yang lain karena tidak dapat sinyal tuh tidak bekerja, makanya orang dengan infeksi HIV itu sistem imunnya rendah gitu. Kenapa? Karena yang bekerja untuk memberitahu sel-sel lain, kemudian untuk memproduksi protein sitokin dan lain sebagainya itu lemah. Gitu. Jadi bukan mengalahkan gimana ya. Jadi dia ibaratnya kita dalam satu struktur nih, dalam suatu struktur organisasi ada satu orang yang seksi sibuk. Nah, saat seksi sibuk ini nggak ada kan, jadi nggak ada yang ngerjain job desk dia Bapak Ibu. Nah, makanya jadi berantakan lah sistem itu, gitu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Eva Susianti, MAN 1 Lubuk Linggau. Mengapa pada leukosit neutrofil kerjanya memfagosit virus bakteri? Apakah bedanya dengan basofil? Oke, bedanya tadi sebenarnya sudah kita singgung ya terkait perbedaan neutrofil, basofil, kemudian eosinofil. Jadi secara kerja sama ya antara neutrofil dan basofil. Yang berbeda itu yang eosinofil. Kalau eosinofil itu fokusnya terhadap alergen ya. Jadi dia bekerja pada saat terjadi alergi. Nah, kalau untuk neutrofil dan basofil bedanya apa sih? Jadi targetnya berbeda. Kalau neutrofil nih, neutrofil target utamanya adalah bakteri dan virus ya. Kalau basofil ini target utamanya adalah parasit gitu. Yang membedakan apa? Mungkin salah satunya adalah reseptornya. Jadi reseptor yang ada di neutrofil tadi itu TLR, ada TLR 1, 2, 3. Nah, itu banyak ada di neutrofil. Kemudian yang TLR 10 ya. Ya, dia identifikasi dari parasit itu banyak di basofil. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Melihat waktu yang sudah sore ya, sepertinya untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, mohon maaf sekali belum bisa kita jawab ya Bu, karena waktunya sudah habis. Jadi kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, begitu. Mohon, mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bertanya. Penjelasan Ibu Elsa sangat mudah dipahami dan juga sangat jelas ya Bapak Ibu sekalian. Begitupun juga jawaban-jawabannya. Namun waktu kita sudah terbatas, jadi kita akhiri untuk sesi dan tanya jawabnya. Demikianlah sesi diskusi kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Elsa Fitriana atas waktu dan juga ilmu yang sudah dibagikan. Terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian dalam sesi diskusi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mendengar bersama pemaparan materi dari Ibu Elsa, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari para peserta ini, ada beberapa hal ya yang bisa kita pelajari bersama, bahwasanya sistem imun ini adalah benteng pertahanan yang perlu dijaga dan bukan hanya saat kita sakit, tetapi juga saat kita sehat ya. Jadi harus bisa kita terapkan dalam pola hidup sehari-hari agar kita bisa terhindar dari infeksi penyakit begitu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibaca oleh Bapak Saiful MPD dari Mandu, Jakarta Timur. Kepada beliau kami persilakan.
Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Bu? Halo? Ya, jelas Pak. Silakan. Jelas, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Wabil khusus bagi para narasumber dan dosen-dosen dari Universitas Negeri Jakarta beserta para guru-guru biologis seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan eh, setelah kita mengikuti kegiatan ini, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya, manfaat untuk diri kita, keluarga dan juga murid-murid kita beserta sesama bermanfaat untuk sesama kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabil khusus yang hadir di Zoom ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan kembali. Yang sedang kesulitan mudah-mudahan dimudahkan dan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keberkahan hidup, keberkahan rezeki, dan semoga segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa likulli al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك امين يا رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم انا نسالك علما نافعا واملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل دين وسقام برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا هجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها اللهم انصر مقاصدنا يا الله من جميع أمورنا وأمور الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Ibu Tinia. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, tolong dibuka semua kameranya. Kita sesi foto dulu ya. Di sini ada 7 slide. Ya, berikan senyum terbaiknya dan boleh pasang biologinya, boleh? Ya. Oke, baik. Slide pertama. Kita berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Bentar. Slide kedua. Bentar ya. Oke, sebentar. Slide kedua. Oke, kita lanjut ke slide ketiga. Masih banyak yang terbuka. Berikan senyum terbaiknya. Sebentar. Tahan dulu. Ya, langsung share ya ke grup ya. Slide keempat. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Masih terbuka, Masya Allah. Ada semangat nih ya Bapak Ibu peserta. Oke. Slide kelima. Masih terbuka, Masya Allah. Sebentar. Ini keren nih Bapak Ibu, masih semangat dengan gayanya masing-masing. Oke, slide ke-6.
6, sebentar ya. Nah, slide ke-6 ini, oh masih ada yang terbuka juga. Oke, oke, slide terakhir ke-7. Bentar ya, tunggu. Satu lagi. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat ya. Oke, baik sudah, Bu Zahro. Baik, terima kasih Ibu Tinia. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi ilmu dan juga pengetahuannya. Terima kasih juga kepada audiens yang telah berpartisipasi aktif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di acara berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu juga dapat mengikuti webinar selanjutnya yang pastinya akan menghadirkan materi yang menarik dan narasumber yang kompeten di dalam bidangnya. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman resmi UNJ ataupun media sosial Instagram @fusibioma. Sebagai penutup, izinkan saya untuk berpantun lagi ya Bapak Ibu. Baju biologi warnanya biru. Cakepnya mana nih Bapak Ibu? Oke. Baju Cakep, biologi warnanya biru. Ada cakep, mikroskop di atas meja. cakep, Selamat bertugas Bapak Ibu guru. Cakep. cakep. Imunya sehat, tenaga pun terjaga. Saya Zahra Tunisa selaku moderator, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi musik.